Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mutiara Karunisa Zulkifli dengan NPM 23150610060. Saya dari kelas PSTID. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pertama pada mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Gigi. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur topologi jaringan. Jadi, apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan komputer, baik itu secara fisik maupun logis. Nah, topologi ini menentukan bagaimana perangkat itu berkomunikasi, bagaimana data dikirimkan, serta bagaimana infrastruktur jaringan dirancang agar berjalan secara efisien. Jaringan komputer itu dapat menggunakan koneksi kabel maupun nirkabel. Pemilihan topologi yang tepat itu berperan penting dalam menjaga kinerja jaringan, keamanan data, serta kemudahan dalam pengelolaan infrastruktur. Secara umum, topologi jaringan terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama topologi fisik dan yang kedua topologi logis. Jadi apa yang dimaksud dengan topologi fisik itu? Topologi fisik itu mengacu pada cara perangkat dihubungkan secara langsung dalam suatu jaringan. Ini berkaitan dengan tata letak perangkat seperti komputer, switch, router, dan lain-lain. Serta bagaimana media komunikasi digunakan. Baik itu menggunakan kabel seperti UTP atau fiber optik maupun nirkabel. Untuk jenis-jenis topologi fisik itu sendiri terbagi ke beberapa jenis. Untuk yang pertama itu ada topologi bus. Itu dia menggunakan satu kabel utama sebagai jalur komunikasinya. Nah, semua perangkat pada topologi ini itu terhubung ke kabel utamanya. Nah, untuk ilustrasi dari topologi bus itu seperti ini, di mana dia memiliki kelebihan yaitu sederhana dan hemat biaya, dan memiliki kekurangan yaitu jika kabel utamanya rusak, seluruh jaringannya itu akan terganggu. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu topologi star, di mana diilustrasikan seperti ini. Nah, di topologi star ini semua perangkat terhubung ke satu pusat atau bisa disebut sebagai hub atau switch. Nah, topologi star ini memiliki kelebihan di mana jika satu perangkat rusak, maka jaringan itu tetap akan berfungsi. Namun, kekurangannya itu dia terlalu bergantung pada pusat atau hub switch-nya. Nah, jika hub atau switch-nya bermasalah, maka seluruh jaringan akan terganggu. Kemudian untuk jenis topologi yang ketiga yaitu topologi ring. Nah, dapat diilustrasikan seperti ini, dia berbentuk lingkaran. Nah, perangkat dari topologi ring ini saling terhubung dalam bentuk lingkaran. Lalu data mengalir satu arah untuk menghindari tabrakan. Nah, topologi ring ini memiliki kelebihan di mana topologi ini lebih terstruktur dalam pengiriman data. Dan untuk kekurangannya itu, jika satu perangkat bermasalah, seluruh jaringan bisa terputus. Untuk jenis yang selanjutnya yaitu topologi tree, yang dapat diilustrasikan seperti ini. Nah, topologi tree ini merupakan kombinasi atau gabungan antara topologi bus dengan topologi star. Nah, topologi tree ini dia akan membentuk hierarki. Untuk kelebihan dari topologi tree ini, dia cocok untuk organisasi dengan hierarki jaringan, dan kekurangannya itu dia lebih kompleks dan memerlukan biaya lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya itu ada topologi mesh, di mana diilustrasikan seperti ini. Jadi di topologi mesh ini setiap perangkatnya itu terhubung langsung ke perangkat lain. Untuk kelebihannya,
topologi mesh ini memiliki keamanan tinggi dan tidak ada satu titik kegagalannya. Namun untuk kekurangannya itu biaya pemasangan mahal dan konfigurasi yang rumit. Untuk jenis topologi fisik yang terakhir itu adalah topologi hybrid, di mana dapat diilustrasikan sebagai ini. Nah, topologi hybrid ini merupakan kombinasi atau gabungan beberapa topologi yang disesuaikan dengan kebutuhan jaringan besar dan dia termasuk topologi yang fleksibel. Untuk kekurangannya dia itu pengelolaannya lebih kompleks dibandingkan dengan topologi-topologi yang sebelumnya. Oke, lanjut ke kategori yang kedua yaitu topologi logis, di mana topologi logis ini menggambarkan bagaimana cara data mengalir dalam satu jaringan. Topologi ini menentukan bagaimana informasi dikirim dan diterima antar perangkat, meskipun secara fisik jaringan bisa tampak berbeda. Untuk jenis-jenis topologi logis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada topologi Ethernet. Nah, di topologi Ethernet ini menggunakan metode CMACD untuk mengatur lalu lintas data. Umumnya itu digunakan dalam jaringan LAN, dan kelebihannya itu pada topologi Ethernet, implementasinya mudah dan efisien. Kemudian untuk jenis yang kedua dari topologi logis itu adalah topologi token ring. Menggunakan metode token passing untuk menghindari tabrakan data. Jadi datanya itu dikirim berdasarkan token yang beredar dalam jaringan. Dia menghindari tabrakan data tetapi lebih lambat dibandingkan Ethernet. Kemudian yang terakhir itu ada topologi wireless. Nah, topologi wireless ini dia menggunakan sinyal radio atau gelombang inframerah sebagai media transmisinya. Dia itu menghubungkan perangkat tanpa kabel. Untuk kelebihannya, dia itu fleksibel dan cocok untuk area sulit dijangkau kabel. Namun untuk kekurangannya, itu keamanannya lebih rentan dibandingkan jaringan kabel. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai tugas menjelaskan arsitektur topologi jaringan pada suatu perusahaan. Di sini saya mendapatkan arsitektur topologi jaringan dari PT Energi Putra Hari Lumajang. Nah, pada perusahaan ini menetapkan atau menerapkan topologi star untuk arsitekturnya, di mana topologi star ini dia seluruh perangkat itu akan terpusat pada satu titik utama, di mana pusatnya itu adalah modem Wi-Fi ZTE F609. Nah, Wi-Fi ZTE F609 ini dia digunakan sebagai access point utama atau router utama. Jadi dia akan terhubung ke jaringan fiber IndiHome dengan bandwidth 5 Mbps. Dia akan terhubung ke internet ini. Kemudian perangkat-perangkat dari topologi jaringan ini itu terbagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama itu adalah perangkat yang terhubung dengan kabel dan perangkat yang tidak terhubung dengan kabel atau bisa disebut sebagai nirkabel. Nah, untuk perangkat yang terhubung dengan kabel itu ada perangkat telepon rumah yang biasanya digunakan untuk komunikasi internal dan eksternal. Kemudian ada digital video recorder for CCTV untuk merekam dan menyimpan video pengawasan. Lalu ada LCD monitornya. Nah, ini digunakan untuk memantau CCTV-nya. Kemudian di sini terdapat perangkat yang tidak terhubung dengan kabel atau dia itu terhubungnya dengan Wi-Fi. Nih, Wi-Fi ini. Jadi dia itu wireless tanpa kabel. Untuk perangkat-perangkatnya itu terdapat tablet manager OPS,
yang digunakan untuk mengakses sistem perusahaan secara fleksibel. Kemudian ada PC Admin 2, ada Laptop Manager OPS, ada Smartphone User, dan ada Smartphone. Nah, menurut saya, keunggulan dari topologi STAR pada topologi jaringan PT Energi Putra Hari Lumajang itu, diantaranya jika satu perangkat atau beberapa perangkat itu mengalami gangguan, maka perangkat lainnya itu akan tetap berfungsi secara normal, karena pada umumnya perangkat-perangkat ini kan terhubung pada satu pusat, yaitu modem Wi-Fi ZTE. Jadi, jika perangkat yang lain itu rusak, itu tidak akan mempengaruhi perangkat yang lainnya. Namun, jika yang rusak itu adalah modem Wi-Fi ZTE F609, maka semua perangkat ini akan mengalami yang namanya gangguan. Jadi seluruh jaringan itu akan terputus. Nah, untuk kesimpulannya, topologi STAR yang diterapkan di PT Energi Putra Hari Lumajang itu memiliki keunggulan dalam stabilitas, kemudahan pengelolaan, dan efisiensi operasional. Namun kelemahan utama yang menjadi pusatnya itu yaitu dia terlalu ketergantungan pada satu titik pusat. Oleh karena itu, pemeliharaan modem Wi-Fi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan jaringan tetap berjalan dengan baik. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.